Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andim? Alhamdulillah sehat Bu Uzi. Ya, alhamdulillah. Nggih. Senang saat ini bisa berjumpa dengan Pak Andim nggih Pak, meskipun dalam daring seperti ini nggih Pak nggih. Nggih Bu, saya Ya, juga senang ketemu lagi dengan Bu Uzi, bisa nggih. ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Kabarnya anak-anak di kelas bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya seperti biasanya sih, main-main dan sebagainya. Maklum di SLB sering mainnya. Betul, nggih. Lagi sibuk apa ini Pak? Pak Andim? Ini sibuk ya menjalankan program-program sekolah Bu. Banyak sekali program sekolah saat ini yang harus dilakukan dan kebetulan saya juga bagian dari program tersebut. Ya. Dalam kegiatan coaching ini apa yang ingin dibahas pada siang hari ini Pak Andim? Oh iya Bu, sebenarnya saya juga di dalam program sekolah ini kan sebenarnya ada tanggung jawab yang bisa dikatakan itu memang sesuai dengan tanggung jawab saya karena kebetulan saya guru agama dan diberi tanggung jawab semua kegiatan keagamaan merupakan tanggung jawab guru agama. Artinya kan memang secara prioritas itu tanggung jawab saya meskipun dalam pelaksanaannya itu tanggung jawab bersama gitu. Cuman kan sebagai bisa dikatakan ditunjuk sebagai koordinator, akhirnya itu merupakan bagian saya secara pribadi untuk melaksanakan dan mengagumkan program tersebut. Cuman memang dalam prakteknya Bu, ada beberapa kendala yang mungkin bisa tidak sesuai dengan harapan saya. Salah satunya itu program yang tentang memakmurkan musola di sekolah. Ya. Terus salah satunya programnya yang kebetulan kami susun adalah program sholat jamaah duhur bersama-sama. Memang sejak awal di samping itu sudah menjadi program keagamaan dari kami sebagai guru mapel agama, itu memang dari pimpinan juga semacam ya kalau bisa itu Pak itu menjadi program rutin dan kalau bisa ya yang muslim itu harus bisa jamaah bareng-bareng baik bagi murid maupun gurunya. Cuman memang yang saya akan berbicara tentang kondisi murid ya Bu. Memang setelah program ini berjalan, meskipun belum lama, yang awalnya memang saya menargetkan bahwa program tersebut harus bagus lah, tetapi ternyata dalam perjalanannya memang belum sesuai harapan saya. Masih banyak anak-anak yang ketika diajak sholat itu masih angel, satu sisi itu. Terus kedua kalinya juga jam di SLB itu ternyata bisa dikatakan jam karet. Jadi kesepakatan sekolah kalau yang kelas besar itu SMP SMA itu pulangnya, kalau SMA itu jam 1.10, kalau SMP habis duhur lah ya kira-kira 12:30, ternyata belum berjalan dengan maksimal karena banyak yang terutama murid SMP itu sebelum jam 12 itu udah pada pulang. Jadi memang itu merupakan salah satu persoalan yang saat ini saya hadapi dan bisa dikatakan jadi beban tersendiri buat saya. Begitu Ibu Uzi. Jadi memang awalnya program yang mungkin bagi saya adalah program yang bisa saya unggulkan, ternyata kok kenyataan di lapangan itu belum sesuai dengan harapan dan target saya. Baik Pak Andim. Dari tadi yang sudah diutarakan Pak Andim, apa yang Pak Andim harapkan dari sesi coaching ini Pak Andim? Saya pengennya itu memang persoalan yang saya hadapi minimal itu ada arah solusi, jalan keluarnya untuk bisa menghadapi hal-hal tersebut.
Karena bagaimanapun seperti yang saya bilang tadi kan, karena saya sebagai guru agama dan sudah ditugaskan jadi koordinator kegiatan keagamaan, mau tidak mau pengennya ya keberhasilan dari program tersebut bagi saya itu merupakan tanggung jawab saya, dan bisa dikatakan harga diri kalau bisa dikatakan. Wah, nanti kalau nggak berhasil gimana itu. Maka dari itu kan melalui forum ini saya pengen juga ada semacam mungkin dari ibu bisa membantu mengarahkan gimana baiknya untuk saya kayak apa kan, kayak begitu. Baik Pak Andim. Jadi ini tadi harapan Pak Andim ya dari kegiatan coaching ini. Kemudian gagasan apa yang Pak Andim miliki ya, nggih, dalam rangka mewujudkan tadi kan ketika nih Pak Andim kan agar anak memakmurkan masjid begitu nggih. Jadi menanamkan ke anak-anak itu menyadarkan bahwasanya sholat berjamaah gitu nggih, biar nggak ngaret, nggak ada yang mungkin pulang duluan gitu tuh apa Pak gagasan dari panjenengan untuk menggerakkan hati anak-anak? Oke, sebenarnya saya sudah mencoba untuk memberikan satu masukan, karena ini kan kaitannya bukan pada saya ya, karena saya nggak punya kelas yang saya ampu ya. Saya sudah mencoba itu berkolaborasi dengan wali kelas, dan juga bahkan saya juga ngomong ke pimpinan dan juga ngomong ke rapat-rapat ya, ketika itu ya meminta bantuan dari wali kelas untuk membantu, untuk menginformasikan, untuk mengajak anak-anak supaya mau berjamaah. Itu sebenarnya gagasan awal saya seperti itu. Cuman memang belum sepenuhnya gagasan tersebut realisasi. Ya, hanya beberapa secara langsung memang ada beberapa guru yang saya tempuh ya. Cuma belum semuanya. Jadi menurut saya memang penting ya, karena yang selama ini saya tahu Buji itu anak-anak itu lebih manut kepada wali kelasnya. Anak-anak SLB itu biasanya gitu, sama wali kelasnya nurut, tetapi sama guru yang lainnya, walaupun wali kelas yang lain itu biasanya karena dianggap bukan orang tuaku sendiri, jadi kurang begitu manut itu. Jadi begitu nggih menurut Pak Andim, tetap yang berperan tetap wali kelasnya nggih. Tadi kan Pak Andim ngendika adanya kolaborasi dari panjenengan dan wali kelas ngoten ya Pak. Kapan misalkan Pak Andim kan tadi adanya kolaborasi nggih dengan wali kelas, kira-kira Pak Andim ini strategi apa yang akan dilakukan selain kolaborasi itu Pak Andim? Selain itu sebenarnya saya pengen memaksimalkan peran orang tua juga. Strateginya yaitu masuk lewat jalur wali kelas gitu, untuk membackup saya lah, bahasanya itu membackup saya supaya anak-anak itu agar mau jamaah zuhur itu wali kelas turut berpartisipasi. Di samping wali kelas, saya ingin orang tua itu juga berperan, karena ketika selama ini yang saya lihat yang terjadi itu kan orang tua justru yang malah ayo nggak mulai, itu belum saatnya pulang, ketika mau duhur iki ayo mulai. Padahal keinginan saya adalah orang tua itu juga ikut, ayolah anaknya diajak untuk sholat, membiasakan sholat duhur berjamaah di sekolah, baru setelah sholat duhur pulang. Itu kan bagi saya lebih ayem dan sebagainya. Nah itu seringkali saya pribadi melalui komite ya, beberapa wali kelas yang memang akrab dengan saya ya, sedikit-sedikit saya coba secara pribadi ngomongi, Bu putrane mbok diajak sholat zuhur berjamaah dulu baru pulang, kan nambah ayem, nggak keburu-buru gitu sih Bu, yang sudah strategi yang saya lakukan, walaupun itu memang kelihatannya belum maksimal sih, saya melihat belum maksimal, tapi itu saya coba untuk menggerakkan di samping wali kelas juga orang tua. Dari tadi kan panjenengan ngendika kalau harus ada
komunikasi juga gitu dengan orang tua. Itu uh, kapan kegiatan ini akan Pak Andim laksanakan, Pak? Biar lebih efektif lagi gitu nggih. Mungkin agar itu lebih efektif ya. Kebetulan ini Bu, kebetulan juga tadi ketika ada pengawas, ketika datang ke sekolah itu juga bertemu dengan saya, beliau juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan orang tua, terus ada parenting lah. Nah, itu mungkin ya akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Kebetulan September ini kan nanti ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan orang tua Ibu. Nah, nanti pada bulan tersebut insya Allah kita juga mau memasukkan hal tersebut ya, minimal kita titip ke ibu kepala sekolah untuk menyampaikan ke para orang tua agar salah satu program keagamaan di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar supaya didukung penuh oleh orang tua. Begitu Ibu. Gitu ya Pak. Berarti siapa saja yang akan mendukung kegiatan ini Pak, menurut Pak Andim? Ya, Pak Andim sendiri. Kalau saya jelas ya, karena sebagai guru agama, berarti teman-teman guru agama juga itu merupakan partner terpenting saya. Maksud saya lokomotornya, lokomotor kegiatan ini ya. Kita ada berdua. Sekarang tambah ada bertiga dengan guru yang baru masuk ini. Di samping itu jelas wali kelas ya, sebagai orang-orang yang memiliki anak-anak tersebut ya, dan juga orang tua tentunya ya, karena bagi saya kalau kita mau terlibat semua, dan tak lupa pimpinan jelas nih, karena penanggung jawab penuhnya kan beliau, kalau semuanya mau istilahnya mau bergabung untuk mensukseskan hal itu, saya yakin sih program tersebut, program sholat duhur berjamaah di musala dan mungkin kegiatan keagamaan lainnya, kalau itu bagi saya nggak susah itu loh, akan mudah dilakukan ketika semua komponen itu, semua pihak mendukung. Ketika itu sudah didukung, sudah berjalan ya, nanti insya Allah tinggal keistiqomahan kita melanjutkan secara berkesinambungan. Nah, itu sudah berjalan dan sudah membudaya, jadi budaya positif. Saya yakin tanpa harus kayak biasanya saya harus gembar-gembar waktu zuhur, ayo anak-anak cepat wudhu, cepat ayo kita mau sholat ini mau dimulai dan sebagainya nggak akan terjadi lagi, karena mungkin sudah ada kesadaran di situ. Ya itu tadi Bu, menurut saya semua harus berperan, mulai dari saya pribadi sebagai guru agama, mungkin saya harus bisa menjadi teladan yang baik, terus wali kelas yang bisa berkolaborasi dengan mereka, mengajak mereka sekaligus untuk jadi teladan juga bagi murid-muridnya, juga orang tuanya yang bagi saya itu juga sangat penting sekali, biar ketika bukan hanya di sekolah jadi teladan, tetapi di rumah tetap menjadi teladan dan harus disokong penuh, didukung penuh oleh kebijakan pimpinan. Baik Pak Andim, jadi memang harus adanya kolaborasi ya Pak antara teman sejawat tadi dengan anak sendiri, dengan orang tua, begitu nggih, tentunya dengan Pak pemimpin di sekolah Bapak gitu nggih. Baik Pak Andim, untuk sesi coaching pada siang hari ini, bagaimana perasaan Pak Andim? Alhamdulillah Bu, ada kelegaan tersendiri Bu, bagi saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya yang mungkin selama ini masih mengganjal walaupun kemarin sudah sempat mengeluarkan itu tapi sama teman, tapi belum plong lah, ini ada sedikit rasa teman ini jadinya, karena udah ya sedikit sudah menemukan titik terang untuk mengatasi persoalan yang saya dimiliki tersebut. Ya. Dari kegiatan coaching ini, semoga nanti dari ini tadi Pak Andim sudah sedikit menceritakan kalau kesahnya ya Pak G. Semoga nanti yang akan dilakukan Pak Andim dan rekan-rekan membawa hasil yang baik untuk anak-anak, dan semoga dengan kegiatan coaching ini bisa menjadikan Pak Andim menjadi pribadi yang lebih baik dalam
membimbing anak-anak dan anak-anak tumbuh karakternya. Ngoten nggih Pak Andim nggih. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih. Cukup sekian Nggih. coaching kita pada siang hari ini. Bisa kita lanjut di kegiatan coaching selanjutnya nih Pak Andim nggih. Nggih, siap, siap. Matur Bisa suwun, Bu. teruskan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.